itu. Jason bingung harus menjelaskan seperti apa kepada tuan muda yang baru pertama kali jatuh cinta. Kau terlalu lama berpikir, Jason. Kau tidak tahu jika kini jantungku sudah hampir lepas dari tempatnya. Stefano mengabaikan Jason dan bergegas pergi keluar dari kamarnya menuju di mana mobilnya diparkirkan. Semua pelayan yang ada di sepanjang jalan menunduk hormat dan menyapanya begitu melihat tuan muda mereka melewatinya. Selamat pagi, tuan muda, begitulah para pelayan menyapa di sepanjang jalan yang Stefano lalui. Seperti ada yang aneh pada tuan muda, apa kalian juga merasa? Iya, aku merasa ada yang berbeda dari biasanya, tapi apa ya? Menurut kalian apa yang terjadi dengan tuan muda? Mereka tampak masih berpikir apa yang aneh pada tuan mudanya itu. Begitu salah satunya menyadari, dia langsung berteriak. Ya ampun tuan muda. Beliau seperti itu mau kemana? Bukankah dia menuju ke arah di mana mobilnya diparkirkan? Apa beliau mau pergi? Memang apa yang terjadi? Tanya pelayan yang lain. Kau lihatlah baik-baik. Oh ya ampun. Pelayan yang baru menyadarinya menganga lebar. Apa tuan akan pergi seperti itu? Suara pelayan terdengar bersahut-sahutan membicarakan tuan muda mereka. Tuan tunggu. Jason berlari mengejar tuan muda yang sudah melangkah menjauh. Sementara Maxime yang melihat itu dari balkon kamarnya pun bertanya pada seorang pelayan yang dari tadi menemaninya. Apa Kak Vano tiap hari seperti itu? Maxime bertanya tanpa mengalihkan pandangannya pada sang kakak yang terus melangkah di bawah sana. Seperti apa maksud tuan? Kau lihatlah sendiri. Perintah Max pada pelayan itu. Pelayan itu pun terkejut dan bergumam, ya ampun. Apa yang tuan muda lakukan sekarang? Sebenarnya apa yang terjadi hingga membuat tuan muda terlihat seperti itu? Kemudian dia menoleh menatap Max yang bertanya dan menjawab pertanyaan tuan Max setelah menetralkan keterkejutannya. Tidak tuan Max, tuan muda biasanya tidak seperti itu, jelas pelayan tadi. Terus kenapa hari ini dia seperti itu? Apa Kak Vano ingin mencari perhatian Olivia? Liri Max sambil terus memandang kakaknya. Pelayan tadi pun menoleh ke arah Max dan berkata, maaf tuan, bukankah hal wajar jika tuan muda mencari perhatian Nyonya Olivia? Tidak ada yang salah tentang itu, mereka adalah pasangan suami istri, justru itu hal yang baik karena tuan muda sedikit demi sedikit bisa berubah. Tapi apa perlu dengan cara seperti itu bahkan disaksikan semua pelayan yang ada di sini? Bukankah itu memalukan? Mungkin tuan muda tidak tahu caranya mencari perhatian. Max pun meninggalkan pelayan itu untuk masuk kembali ke dalam kamarnya, entah kenapa dia merasa kesal melihat jika kakaknya dan istrinya itu terlihat baik-baik saja. Pelayan itu pun berkata dalam hati, apa ada yang salah dengan perkataanku? Kenapa tuan muda Max terlihat begitu kesal sambil matanya terus menatap tuan Max yang berlalu meninggalkannya dan kembali masuk ke dalam kamar. Aneh sekali, tambahnya lagi. Jasmine terlihat keluar dari kamar mandi dengan mengenakan kaos putih polos dan rok pendek di atas lutut, terdapat tali yang dia ikatkan di bagian depan, dengan gontai dia melangkah menuju tempat tidur. Kemudian dia pun duduk di atas ranjangnya sambil terus menggigiti kukunya. Nyonya apa yang Anda lakukan? Tidak menjawab Jasmine justru balik bertanya. Bunga aku harus bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Harus bagaimana apanya Nyonya? Anda sejak tadi, cuma berkata harus bagaimana, tanpa menjelaskan yang lebih pasti, jadi bagaimana saya bisa menjawab? Kesal Bunga karena sudah tak terhitung jumlahnya Bunga mendengar kalimat itu dari Jasmine sejak tadi. Kenapa kau malah bertanya? Tidak bisakah kau menjawab pertanyaanku tidak dengan pertanyaan? Bunga membuang nafas perlahan kemudian tersenyum dan menatap wajah cantik nyonya mudanya itu, mendekat kemudian ikut duduk di atas ranjang berhadapan dengan Jasmine. Sekarang coba Nyonya ceritakan dulu pelan-pelan, biar saya bisa menjawab pertanyaan Nyonya. Atau kalau tidak lebih baik Anda sarapan dulu, bukankah dari tadi pagi Nyonya belum makan apapun? Nyonya pasti sudah lapar, apalagi ini sudah hampir jam 10, mungkin saja dengan makan dan perut Anda kenyang, Anda bisa berpikir jernih, ucap Bunga memberi saran. Aku tidak lapar, kenapa kau terus memaksaku? Baiklah akan aku ceritakan, jadi begini aku tadi pagi. Aku bilang ke tuan muda kalau aku... tidak jadi, aku malu menceritakannya. Kenapa kau tidak peka sekali Bunga? Nyonya kalau Anda tidak mengatakannya, bagaimana saya bisa tahu? Saya tidak bisa membaca pikiran dan hati orang lain. Ya sudah bagaimana kalau kita keluar untuk jalan-jalan di sekitar rumah ini, biar pikiran Anda kembali fresh. Aku tidak mau keluar, bagaimana jika aku bertemu dengannya? Aku bingung harus bersikap seperti apa. Apalagi ditambah kejadian tadi pagi dan disaksikan begitu banyak orang, rasanya sangat memalukan. Kau juga pasti lihat sendiri kan? Karena kau juga berada di sana, ucap Jasmine kemudian berdiri dan melangkah menuju balkon kamarnya. Nyonya apakah mungkin Anda sudah jatuh cinta pada tuan muda?
Tanya Bunga yang ikut berdiri di samping Jasmine. Itu tidak mungkin, Bunga. Kenapa tidak mungkin? Anda terlihat begitu peduli pada tuan muda. Orang yang baru pertama kali melihatnya pun pasti akan menyangka seperti itu, karena kepedulian yang Anda tunjukkan berbeda. Entahlah Bunga, aku tidak tahu dengan perasaanku, jatuh cinta seperti apa saja aku tidak tahu, aku belum pernah merasakannya, ucap Jasmine mencurahkan isi hatinya. Apakah jantung Nyonya berdebar kencang saat berada di dekat tuan muda? Jasmine mengangguk mengiyakan. Apa Nyonya selalu kepikiran tentang tuan muda? Maksud saya tuan muda seperti hantu yang selalu tiba-tiba datang dan pergi di pikiran Nyonya. Jasmine mengangguk. Apa saat tadi Nyonya bilang tidak mau keluar karena takut bertemu dengan tuan muda, tapi sebenarnya hati Nyonya begitu ingin bertemu dengannya? Jasmine pun kembali mengangguk. Tapi kemudian dia memicingkan matanya menatap Bunga. Nyonya, kenapa Anda menatapku seperti itu, seakan ingin menerkamku? Kau membohongiku, jawab Jasmine. Apa maksud Anda? Aku tidak pernah membohongi Anda. Ceka. Baru saja kau berbohong tapi sudah lupa. Kau bilang tidak bisa membaca hati dan pikiran orang lain, tapi baru saja kau tahu jika dalam hatiku ingin bertemu dengannya. Kau tidak bisa dipercaya, Bunga. Ya ampun, Bunga hanya bisa menepuk jidatnya dan berkata dalam hati, sebentar lagi mungkin aku jadi ikut-ikutan gila. Hahaha, seketika tawa Bunga pecah, dia tidak bisa menahan tawanya lagi. Bunga, sepertinya kau sudah ikut-ikutan gila, ucap Jasmine. Nyonya, lihatlah, ternyata Nyonya masih mending setelah kejadian tadi tidak mau keluar kamar karena masih punya malu. Tapi tuan muda, Bunga kembali tertawa sambil memegang perutnya yang mulai sakit. Tuan muda tampaknya lebih gila dari kita berdua, cepatlah lihat itu, tambah Bunga sambil menunjuk kembali sesuatu yang dilihatnya. Jasmine pun melihat kemana arah tunjuk Bunga, kemudian dia berteriak, apa yang dia lakukan? Jasmine pun segera berlari keluar kamar. Nyonya, Anda mau kemana? Tanya Bunga setelah tadi bisa meredakan tawanya. Aku harus memberinya pelajaran, apa dia sengaja ingin jadi pusat perhatian semua orang? Lihatlah mata orang-orang itu semua melotot seakan ingin menerkamnya. Aku sendiri saja baru tadi pagi melihatnya dengan jelas, dan sekarang dia memperlihatkannya ke banyak orang. Aku sebagai istri tidak terima, Jasmine terus saja mengomel sepanjang jalan. Memangnya apa yang akan Anda lakukan, Nyonya? Aku akan memukulnya, ucap Jasmine yang merasa kesal. Wah, ternyata indah sekali. Kenapa aku juga baru menyadarinya? Itu karena selama ini, beliau hanya menunjukkan kekurangannya. Hus, ada Nyonya muda. Seketika para pelayan yang tadi bergosip, langsung saja terdiam, begitu melihat Jasmine berjalan melangkah melewatinya. Jasmine menatap mereka tajam dan berkata dengan wajah datar yang terkesan dingin, apa yang kalian lihat? Berani kalian melihatnya? Pergilah. Kerjakan saja pekerjaan kalian, apa ini kerjaan kalian selama di sini? Hanya bergosip saja, cepat bubar. Setelah mengatakan itu Jasmine pun kembali melangkahkan kakinya ke tempat tujuan. Sementara para pelayan tadi bukannya bubar, mereka malah semakin bergerombol, merasa penasaran akan apa yang terjadi selanjutnya. Sepertinya, Nyonya sudah mirip seperti tuan muda. Benar, baru pertama aku melihat Nyonya tampak menakutkan seperti tadi. Pelayan-pelayan itu kembali bergosip. Tuan, tidak bisakah Anda berhenti dulu, ada yang ingin aku katakan, teriak Jason. Stefano pun akhirnya menghentikan langkahnya. Apa, cepat katakanlah. Jangan buang-buang waktuku, Jason. Anda tidak perlu ke dokter, Anda hanya akan ditertawakan. Sekarang ayo, lebih baik Anda secepatnya kembali ke kamar. Haha, kenapa aku akan ditertawakan? Apa mereka pikir aku tidak punya uang untuk membayarnya? Bukan karena itu, Tuan. Terus karena apa? Katakan dengan jelas, Jason. Lagian kau tidak perlu khawatir, mereka tidak akan menertawakan. Lagian aku kesana memakai baju tidak tela ***** G, kenapa aku ditertawakan? Ayo, cepatlah, kita harus berangkat sekarang. Itu masalahnya, Tuan, Anda. Stefano Anderson. Teriak Jasmine menggema di seluruh tempat itu. Tamatlah riwayat Anda, Tuan, jika macan betina sudah keluar taringnya, ucap Jason dalam hati. Stefano menoleh dan langsung tersenyum begitu melihat sang istri menghampirinya. Apa yang kamu lakukan? Tanya Jasmine marah. Aku tidak melakukan apapun, aku hanya sedang berjalan-jalan. Jawab Stefano santai. Ceka, jalan-jalan dengan penampilan seperti ini? Kamu sengaja mencari perhatian orang-orang, iya? Tidak, aku tidak mencari perhatian siapapun. Oh ya, terus apa itu? Lihatlah, mereka semua menatap kamu seperti singa yang kelaparan. Stefano pun melihat ke sekelilingnya, benar apa yang dikatakan istrinya, hampir semua pelayan wanita berada di setiap tempat. Apa ada yang salah?
Tanya Stefano bingung. Anda lihatlah diri kamu sendiri. Kenapa mereka bisa menatapmu seperti itu? Ucap Jasmine sambil menunjuk-nunjuk dada Tela ***** G Stefano dengan jarinya. Stefano pun menuruti perkataan istrinya. Dia melihat dirinya sendiri. Dan Stefano tampak terbelalak mendapati dirinya Tela ***** G dada dengan pakaian yang ia sampirkan di pundaknya, tidak lupa celana pendek di atas lutut yang ketat, dan jangan lupakan juga jika saat ini dia berjalan tanpa menggunakan alas kaki. Aku tidak bermaksud. Istrinya saja baru melihatnya, dia malah menunjukkan juga ke orang lain tanpa rasa malu, ucap Jasmine kesal. Hingga tak lama kemudian terdengar suara yang begitu menggelegar, untuk apa kalian masih berdiri di situ? Cepat bubar dan lanjutkan pekerjaan kalian. Aku menggaji kalian semua bukan hanya untuk berdiri saja. Mereka semua akhirnya bubar begitu mendengar perintah Stefano, karena mereka takut Stefano akan kembali mengamuk. Dari tadi aku yang mengatakan, mereka tidak mau menurutiku, sekarang giliran tuannya langsung saja berlarian meninggalkan tempat, gerutu Jasmine. Olivia, aku bisa jelaskan. Tidak perlu, sekarang lebih baik kamu kembali ke kamar. Setelah mengucapkan itu Jasmine berlalu begitu saja tanpa mendengar Stefano yang akan memberi penjelasan. Begitu sampai di kamarnya. Jason, kenapa kau tidak memberitahuku? Tuan, baru saja saya akan memberitahu, tapi Anda malah terus melangkah tanpa mempedulikan ucapanku. Dan tadi begitu saya akan mengatakan kembali, malah nyonya muda yang lebih dulu berteriak. Apa menurutmu istriku akan marah? Tentu saja tuan muda, bagaimana tidak marah jika semua orang melihatnya sedangkan nyonya bahkan baru pertama kali melihatnya. Menurutmu, apa yang harus kulakukan agar membuatnya tidak marah lagi? Entahlah tuan, saya tidak mengerti banyak tentang wanita. Ucap Jason kemudian meninggalkan Stefano sendiri di kamarnya. Sang surya kini telah selesai melakukan tugasnya, kini berganti dengan rembulan yang ditemani bintang-bintang. Dua pria tampan dan seorang gadis cantik sedang duduk bersama di meja makan. Enak sekali. Apa benar Olivia yang tadi memasaknya? Kata pelayan, Olivia sengaja membuat semua makanan ini untuk menyambut kedatanganku, ucap Max kepada Jasmine. Pasalnya tadi sore Jasmine memang masuk ke dapur yang seketika membuat para pelayan heboh, melihat nyonya mudanya yang berkutat dengan alat-alat masak. Semua pelayan tidak menyangka jika nyonya muda Olivia mahir memasak. Mereka menduga Olivia tidak bisa melakukan pekerjaan rumah, terutama memasak, karena dia sebenarnya juga terlahir dari keluarga yang cukup kaya dan punya beberapa pelayan. Tapi dugaan mereka langsung ditepis ketika melihat dengan mata mereka sendiri bagaimana nyonya muda memasak seperti chef yang sudah berpengalaman. Jasmine sengaja memasak sendiri untuk memulai hubungan baik dengan suami dan adiknya. Tak butuh waktu lama dia menyelesaikan masakannya karena memang dia sudah terbiasa akan hal itu. Ibunya sudah mengajarinya sejak kecil, dari mulai hanya sekedar bantu-bantu sampai akhirnya bisa menguasai segala macam masakan. Dan sekarang di tempat inilah dia bersama suami dan adik iparnya. Apa Anda menyukainya? Tanya Jasmine memastikan. Tentu saja, ini masakan terlezat dari sekian banyak yang aku rasakan. Haha, Anda bisa saja. Ucap Jasmine seraya menepuk pundak Max yang duduk di sebelah kirinya cukup keras. Jasmine melirik ke arah suaminya berada, di mana dia duduk di sebelah kanannya, tapi tak ada respon apapun. Aku sudah bersusah payah memasak semua ini, tapi dia malah diam saja, batin Jasmine berucap. Stefano yang dari tadi mendengar jika Max memuji masakan istrinya begitu kesal, apalagi saat Max mengatakan jika istrinya lah yang memasak semua makanan ini untuk menyambut kedatangannya, seketika emosinya terasa mendidih, dia hendak membanting sendok dan garpunya hingga suara sendok terjatuh ke lantai, tapi bukan dia yang melakukannya, tapi Jasmine lah pelakunya. Istrinya itu sudah lebih dulu menjatuhkan sendok. Dia kemudian menatap istrinya merasa heran, bukannya seharusnya dia yang marah, kenapa malah Jasmine yang marah? Dia melihat Jasmine dengan pisau di tangan kanannya, tiba-tiba, jelek, pisau itu menancap sadis pada daging yang tidak bersalah. Jason yang ada di belakang Stefano pun berbisik, Tuan, seharusnya Anda memuji masakan nyonya. Jason kemudian kembali berdiri tegak. Dasar tidak peka, gumam Jasmine sambil mengoyak daging tadi dengan pisau dan garpunya dengan kejam. Dengan perasaan kesal Jasmine pun memberikan potongan dagingnya kepada Maxime, dia terus menyuapi Maxime tanpa jeda sambil ekor matanya terus melirik ke arah suaminya, hingga membuat mulut Maxime terisi penuh dan kesulitan berbicara, hingga terbatuk-batuk. Maaf, apa Anda baik-baik saja? Maxime menunjuk gelas yang ada di meja dan Jasmine pun memberikannya tanpa melihat apa yang diambil, yang ternyata adalah kuah pedas yang ada di mangkok kecil.
Tanpa melihat apa yang diberikan Jasmine, langsung saja Maxime menenggaknya, hingga seketika wajahnya memerah dan dia terus mengibas mulutnya yang kepedasan. Dia mengambil gelas minumnya, meminumnya hingga tandas. Belum hilang juga rasa pedasnya, dia mengambil teko besar, menenggaknya hingga tinggal setengah. Jason dan para pelayan yang berada di sana saat melihat itu hanya bisa menahan tawa. "Tuan, Anda tidak apa-apa?" "Maafkan aku benar-benar tidak sengaja," ucap Jasmine merasa bersalah. "Aku tidak apa-apa," jawab Maxime di tengah rasa pedas yang masih bisa dirasakannya. Jasmine yang melihat tidak ada respon apapun dari suaminya menjadi kesal. Jasmine menggebrak meja makan dan segera pergi meninggalkan tempat. "Kenapa dengan Nyonya?" Mungkin Nyonya malu dan merasa bersalah. Bisik-bisik para pelayan yang melihat Nyonya muda pergi meninggalkan tempat sebelum menyelesaikan makanannya. Jason yang melihat Stefano hanya diam saja, akhirnya menyenggol tuan mudanya dan berbisik, "Tuan, Anda harus menyusul Nyonya sekarang." Stefano belum juga beranjak membuat Jason menghela nafas lelah, melihat keanehan sepasang suami istri itu. "Tuan," panggil Jason lagi. "Kau cerewet sekali," ucap Stefano lalu beranjak dari tempat duduknya untuk menyusul Jasmine. Stefano berlari mencari istrinya yang sudah lebih dulu meninggalkan tempat. Dia mencari ke segala arah di dalam rumah, tapi tidak menemukan dimanapun keberadaan Jasmine, hingga matanya menangkap gadis itu sedang duduk di lantai yang dingin tepat di depan kediamannya. Tampak gadis itu sedang melemparkan sesuatu. Stefano mendekat, dia kemudian duduk di sebelah istrinya. "Bukankah di sini dingin? Nanti kau bisa sakit, kenapa kau tidak lari dan masuk ke dalam kamarmu saja?" Jasmine menghiraukan perkataan suaminya, dia masih saja asyik dengan kegiatannya. Stefano menahan tangan Jasmine yang hendak kembali melempar batu-batu kecil yang ditemukan di halaman rumah itu. "Kenapa kau tidak mendengarkan apa yang aku katakan?" ucap Stefano tegas. "Aku ingin di sini, jika kamu mau masuk, masuklah, tidak perlu menemaniku," jawab Jasmine akhirnya setelah cukup lama terdiam. "Sebenarnya kau ini kenapa? Bukannya harusnya kau senang mendapatkan pujian dari tuan muda yang dibanggakan semua orang?" Jasmine terdiam tanpa menjawab pertanyaan Stefano, hingga Stefano kembali berkata, "Kenapa tidak meninggalkanku? Kenapa kau tidak menceraikanku saja dan menikah kembali dengannya? Bukankah dengan begitu kau tidak harus berada di tempat yang gelap dan suram ini, tempat yang katamu mengerikan? Kau tahu kan aku hanyalah pria cacat, kau bisa melihatku berjalan tegak saat ini, tapi kau juga bisa melihatku sewaktu-waktu menjadi pria yang lemah. Kau tahu aku adalah pria yang kejam, kau sudah melihatnya sendiri bukan? Kau pasti sudah mendengar banyak dari orang-orang kan tentang seburuk apa diriku." Jasmine menoleh, dia melihat suaminya yang menunduk dengan pandangan yang menerawang entah apa yang dipikirkan. "Kenapa kamu membicarakan diri kamu yang sudah aku tahu dari orang-orang? Kenapa kamu tidak membicarakan satu saja yang selama ini tidak pernah dikatakan mereka? Aku memang tahu mereka selalu membicarakan keburukan pada diri kamu, tapi bukan berarti apa yang mereka katakan semua benar bukan? Kenapa kamu tidak mengatakan itu saja, kebenaran di balik rumor yang beredar?" Jasmine kembali menatap suaminya yang kini juga menatap ke arahnya. Pandangan mereka bertemu. Untuk beberapa detik mereka hanya saling menatap satu sama lain, seakan mereka berbicara lewat tatapan itu. Hingga Jasmine lebih dulu memutuskan pandangannya dan menengadah ke langit malam yang terang. "Lihatlah bintang itu," ucap Jasmine kemudian setelah lama terdiam. Stefano pun menurut perintah istrinya. "Lihatlah bintang itu, tampak indah bukan? Semua bersinar dengan terang. Tapi apakah sinar dan keindahan itu akan tampak di tempat terang yang banyak disinggahi orang-orang? Tidak, bintang yang indah itu hanya akan tampak di tempat yang seperti ini, tempat yang gelap. Mereka tidak melihat kelebihan pada diri kamu karena mereka sudah disuguhkan kelebihan-kelebihan yang lainnya yang lebih menunjukkan diri. Tapi jika saja mereka mencoba melihat kamu tanpa melihat kelebihan yang lainnya itu, pasti mereka akan tahu bahwa suamiku mungkin saja lebih indah dari kelebihan-kelebihan yang selama ini mereka lihat dari orang lain. Dan suamiku seperti bintang-bintang itu, orang-orang yang biasa tinggal di tempat yang gemerlap, mereka mengabaikan bintang yang sesungguhnya lebih indah, karena mereka melupakan keberadaannya karena sudah terhalangi banyaknya cahaya lampu di sepanjang jalan. Tapi jika saja mereka mencoba sekedar singgah di tempat yang gelap tanpa cahaya lampu-lampu itu, mereka pasti akan melihat bintang yang gemerlap, dan mereka pasti akan menemukan keindahan yang sesungguhnya dari sinar bintang itu. Dan aku, di tempat ini, telah menemukannya. Suamiku adalah bintang yang bersinar dan keindahan itu, ucap Jasmine tersenyum. Stefano menatap wajah cantik istrinya yang menoleh menatapnya dengan senyum yang manis. Stefano menarik istrinya agar lebih dekat dengan posisinya. Hingga kemudian Stefano mendaratkan bibirnya pada bibir Jasmine. Stefano mencium bibir istrinya dengan lembut dan dalam waktu yang cukup lama. Dan untuk pertama kalinya Jasmine membalas ciuman suaminya itu. Sepasang mata yang melihat kegiatan pasangan suami istri itu terlihat mengepalkan kedua tangannya, dan segera meninggalkan tempat itu dengan perasaan marah.